Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari ruang belajar saya yang sederhana ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua hari ini menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini bertepatan dengan 2 Mei 2021 yang kita peringati Hari Pendidikan Nasional. Oleh karenanya saya menyampaikan pesan-pesan ini dari ruang belajar yang sederhana. Disinilah saya selalu belajar membaca buku dan menulis, dan tulisan-tulisan yang dimuat di Hikmah Republika, yang dimuat di Dinamika News, Dinamika Umat, dan yang di buku semuanya mengalir di ruangan yang sederhana ini. Baik, kali ini ada yang saya sampaikan tentang pendidikan Islam. Bersyukur kepada Allah, disertasi saya tentang pembelajaran Islami bernuansa seni musik. Ini disertasinya ada di sini dan sudah diterbitkan menjadi sebuah buku, Pendidikan Islam bernuansa seni musik. Jadi kawan-kawan yang seringkali mengharamkan, membid'ahkan musik, perlulah membaca disertasi ini, buku ini. Setidaknya bisa berimbang dalam melihat tentang apa itu musik. Jadi jangan sampai kita mengharamkan, membid'ahkan, tapi kita sendiri tidak mengerti tentang musik itu apa. Undang-Undang Pendidikan Nasional yang tahun 2003 itu sudah memberikan catatan kepada kita semua bahwa tujuan pendidikan Indonesia, pendidikan nasional itu adalah melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak karimah, berilmu, mempunyai kebaikan dalam hidupnya, sehingga dia bertanggung jawab menjalani kehidupannya. Ini tujuan yang mulia, yang semestinya memang menjadi target akhir dari seluruh proses pembelajaran. Dan Ki Haji Dewantara yang sudah meletakkan dasar-dasar pendidikan Indonesia, yang selalu kita ingat pesan-pesannya kepada kita, menyemangati kita bahwa pendidikan itu harus terus berjalan dalam kehidupan kita, tidak boleh berhenti. Begitu demikianlah juga baginda Rasulullah SAW menyemangati kita, apalagi di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat orang berilmu dan beriman. Beriman dan berilmu. Artinya apa? Tidak boleh kita berilmu kalau tidak beriman. Karena berbahaya juga. Orang berilmu yang tidak beriman, dia bisa menjadi angkuh sombong dalam kehidupannya. Dan orang beriman kalau tidak berilmu, yang ada hanya muncul fanatisme dalam dirinya, tapi wawasan yang sempit dan kerdil. Dan ini berbahaya. Sedemikian dahsyatnya Allah mengingatkan ini. Iman harus ada ilmunya. Karena dengan ilmu nanti akan muncul amal soleh. Tapi kalau iman tak berilmu, amalnya bisa salah. Dan Rasulullah mengingatkan kita bahwa belajar itu, thalabul ilmi itu faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya bagi orang-orang beriman atau orang-orang muslim. Karena dengan ilmulah meningkatlah kehidupan kita. Dengan ilmulah kita mengerti akan kehidupan kita. Nah, belakangan ini kita semakin kabur tentang apa sebenarnya tujuan dari pendidikan yang kita jalani. Bahkan sebagian dari orang tua yang seringkali bertemu dengan saya selalu ingin menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi terkemuka di Indonesia atau di luar negeri. Tujuannya apa? Agar nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan gaji yang besar, fasilitas yang luar biasa. Saya ingatkan kepada mereka bahwa tujuan ini salah. Atau setidaknya kurang tepat. Bukan itu tujuannya. Tujuan menuntut ilmu itu yang pertama adalah ini kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang kedua adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun nanti mendapatkan gaji yang besar, fasilitas yang besar, itu adalah buah dari sebuah perjalanan perjuangan jihad fisabilillah dalam rangka kita menuntut ilmu. Bukan itu tujuannya. Jadi kalau tujuannya kuliah di perguruan tinggi terkemuka supaya mendapatkan pekerjaan yang bagus, nanti bagaimana kalau pekerjaan tak ada? Maka terjadilah pengangguran. Maka seorang sarjana muslim, seorang ilmuwan muslim, atau seorang mahasiswa yang
sekolah atau kuliah di perguruan tinggi Islam, tidak akan pernah ada pengangguran. Karena tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ladang-ladang sajadah-sajadah dalam kehidupan kita ini di muka bumi ini sedemikian luas terhampar. Oleh karena itulah, guru saya, dosen saya, Dr. Adian Husaini, itu mengutip gurunya juga, Profesor Naqib Al-Attas di Malaysia, waktu beliau kuliah juga di sana. Diingatkan di sini bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah melahirkan manusia yang baik, a good man. Manusia yang baik, manusia yang soleh. Diterjemahkan bahwa manusia yang baik atau good man itu adalah manusia yang beradab, insan adabi. Jadi bukan kita melakukan pendidikan atau menempuh pendidikan itu mendapatkan gaji yang besar atau mendapatkan pekerjaan biar kita makan. Oh tidak. Sungguh dalam tanda kutipnya binatang saja pun dilepaskan dia berjalan, dibiarkan saja dia bisa cari makan. Kalaulah tujuan kita sekolah hanya untuk cari makan, sama kita dengan binatang. Tidak. Menuntut ilmu ini kewajiban dan inilah jalan kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah menjanjikan diberikan derajat bagi orang beriman yang berilmu. Dan para alim ulama guru-guru kita sudah mengingatkan tentang ini. Bahwa kita belajar, kita sekolah itu adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu yang kita dapatkan meskipun tak banyak, tapi memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada alam semesta, setiap orang yang ada di sekitar kita. Kemarin saya membaca status guru dan sahabat saya, Dr. Adiansah, Direktur Ma'had At-Taqwa di Depok. Bagus sekali. Tujuan pendidikan Islam itu adalah melahirkan orang baik. Tapi bukan berarti manusia itu tidak melakukan kesalahan. Tapi dengan pendidikannya, dengan ilmunya, dia menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, muhasabah kesalahannya, lalu memperbaikinya. Dan itulah inti daripada pendidikan Islam. Oleh karenanya, di Hari Pendidikan Nasional ini, pendidikan adab harus menjadi kekuatan utama bagi kita. Sudahlah banyak kita temukan orang-orang berilmu, tapi kalau dia tidak beradab, maka akan terhinalah dalam kehidupannya. Oleh karenanya, dalam konsep pendidikan Islam, iman, ilmu, dan amal soleh berbuah kepada adab dalam kehidupan kita. Dan ini pondasinya. Dalam iman itu ada pendidikan akidah, ada pendidikan ibadah atau syariah, ada pendidikan akhlak. Dan dalam akhlak itu nanti terurai secara rinci adalah pendidikan adab. Dan hari-hari belakangan ini, pendidikan adab menjadi prioritas bagi kita dalam mengelola pendidikan Islam. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini, tausiah ringkas renungan menjaling senja di sore hari ini, bisa memberikan semangat buat kita, terutama orang tua yang sedang mendidik anaknya, sedang menyekolahkan anaknya. Bagi demikian pula kami yang sedang mendidik Ananda Ihza di negeri para nabi, di Mesir. Semuanya anak-anak kita yang sedang belajar hari ini, dimanapun berada, kita doakan mereka menjadi anak-anak yang soleh, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan melahirkan akhlak karimah dan adab yang baik. Hadanallahu yakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.